Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Enta Subiantoro, NIM 2020038. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait pemasangan kateter yang saya gabungkan dengan potongan gambar ilustrasi pemasangan kateternya supaya lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Kateterisasi urin sendiri ialah memasukkan selang karet atau plastik serta metal melalui uretra ke dalam kandung kemih. Langkah yang pertama yaitu mengucapkan salam terapetik, memperkenalkan diri, menjelaskan pada pasien serta keluarga tentang prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilaksanakan. Karena kebanyakan pasien tidak terbiasa menjalani metode seperti ini, apalagi dipasang tabung panjang ke dalam uretra mereka. Kemudian menjelaskan dengan detail langkah-langkah prosedur untuk mengurangi kecemasan, serta komunikasi wajib menggunakan bahasa yang jelas dan sistematis. Kemudian kita mengatur posisi klien untuk pemasangan kateter, yaitu pada wanita dengan dorsal recumbent dan pada pria yaitu posisi supine. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita meminta pasien untuk berbaring telentang, di mana kaki pasien harus dalam posisi mengangkang. Berbaring dalam posisi telentang akan melemaskan kandungan kemih dan uretra serta memudahkan pemasangan kateter. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencuci bersih tangan kita dengan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan steril. Sarung tangan merupakan bagian penting dari alat pelindung diri yang kita gunakan untuk melindungi diri sendiri serta pasien selama prosedur medis. Dalam kasus pemasangan kateter, sarung tangan steril mencegah bakteri masuk ke dalam uretra dan menghindari cairan tubuh pasien bersentuhan dengan tangan kita. Kemudian langkah yang keempat yaitu membuka perlengkapan kateter. Kateter sekali pakai dikemas dalam segel dan berisikan alat-alat steril. Sebelum membuka perlengkapan, pastikan kateter yang tersedia memang sesuai untuk tujuan pemakaiannya. Misalnya jenis kateter Foley biasanya digunakan untuk menguras urin karena terdapat balon yang dipasang dan dapat ditiup untuk mengamankan posisi kateter di belakang leher kandung kemih. Selain itu, siapkan disinfektan taraf medis seperti penyeka kapas, tirai bedah, pelumas, air, tabung, kantong drainase, dan plester. Semua harus dibersihkan secara benar atau disterilkan. Langkah yang kelima yaitu mensterilkan dan menyiapkan area genital pasien. Seka area genital pasien dengan penyeka kapas yang sudah direndam ke dalam disinfektan. Ulangi sesuai kebutuhan. Pembersihan harus dilakukan dari dalam keluar agar tidak mencemari uretra. Dengan kata lain, mulai dari pembukaan uretra dan dengan perlahan lembut teruskan ke arah luar dengan gerakan melingkar. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan kateter ke dalam kandung kemih. Lumasi ujung kateter dengan pelumas. Olesi bagian distal kateter, bagian 2-5 cm di ujung dengan cukup banyak pelumas. Jika menggunakan kateter balon, pastikan untuk melumasi bagian ujung balon juga. Langkah selanjutnya, jika pasien wanita, tahan labia supaya terbuka lalu masukkan kateter ke dalam meatus uretra. Tahan kateter dengan tangan dominan kita dan gunakan tangan yang non-dominan untuk membuka labia pasien supaya pembukaan uretra bisa terlihat. Kemudian masukkan ujung kateter ke dalam uretra secara lembut dan perlahan. Jika pasien laki-laki, pegang penis dan masukkan kateter ke dalam lubang uretra. Tahan penis dengan tangan non-dominan kita dan tarik perlahan ke atas, tegak lurus dengan tubuh pasien. Masukkan ujung kateter ke dalam uretra pasien dengan tangan non-dominan kita. Berikutnya, terus mendorong kateter sampai di kandung kemih. Kateter yang panjang tersebut harus dimasukkan secara perlahan melalui uretra dan terus ke dalam kandung kemih sampai urin bisa diamati. Setelah urin mengalir, teruskan mendorong kateter ke dalam kandung kemih sepanjang 5 cm untuk memastikan kateter menyentuh leher kandung kemih. Selanjutnya, jika menggunakan kateter balon, pompa balon dengan air steril. Setelah terpompa, tarik kateter secara perlahan untuk memastikan balon menempel pada leher kandung kemih. Jumlah air steril yang digunakan untuk memompa balon bergantung pada ukuran balon pada kateter. Biasanya sekitar 10 cc air diperlukan, namun untuk memastikan, periksalah ukuran balon yang tersedia.
Selanjutnya yaitu hubungkan kateter ke kantong drainase. Gunakan tabung medis steril untuk mengalirkan urin ke kantong drainase. Pasang kateter ke paha atau perut pasien dengan plester. Setelah itu, pastikan kita meletakkan kantong drainase lebih rendah dari kantong kemih pasien. Karena kateter bekerja dengan gravitasi, yaitu urin tidak dapat mengalir ke tanjakan. Dalam lingkungan medis, kateter dapat dibiarkan selama 12 minggu sebelum diganti meskipun seringkali dibuang lebih cepat. Beberapa kateter misalnya langsung dibuang setelah urin berhenti mengalir.